Hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat kepada yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam ikatan kebersamaan, persaudaraan serta semangat untuk memajukan Partai Demokrat di Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat berbahagia dan berbangga hati bersama istri tercinta Anissa Larasati Pohan yang tentu sudah sangat merindukan untuk kembali ke kampung halaman. Dan tentunya hari ini sudah sedikit terpuaskan, tapi tentu tidak akan pernah merasa cukup karena Sumatera Utara yang begitu penuh dengan kemuliaan, kebaikan, dan juga tentunya membuat kita selalu bersemangat untuk bersama dengan masyarakat dan seluruh kader Partai Demokrat. Saya ingin supaya lebih semangat, kita yel-yel sebentar ya untuk para kader. Siap para kader? Masih semangat? Sudah lapar lagi? Belum? Baik. Demokrat siap. Demokrat setia. Demokrat Jaya, jaya, jaya. Horas. Horas. Majua-jua. Njua-jua. Yahobu. Ahoy. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Diingatkan oleh Pak Gubernur, jangan sampai ada yang tertinggal salamnya. Jadi memang menunjukkan dari salam saja yang beragam tadi, Sumatera Utara adalah provinsi yang besar dan sangat majemuk. Ini semua merupakan kekuatan, tetapi juga selalu menyimpan kerentanan. Oleh karena itu, semangat dari Partai Demokrat adalah menjaga itu semua. Sumatera Utara yang harus terus dirawat persatuannya di atas kebinekaan dan keberagaman yang kita miliki. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Bapak Edi Rahmayadi. Sama seperti yang beliau sampaikan, saya tidak ingin berpura-pura, tetapi yang ingin saya sampaikan di depan seluruh kader sekalian adalah bahwa Bapak Edi Rahmayadi, gubernur kita ini adalah salah satu senior yang saya sangat hormati dan banggakan. Karena beliau memang memiliki karakter dan prinsip, nilai-nilai yang juga selalu menginspirasi dan memotivasi para juniornya. Tadi disampaikan oleh beliau, jarak kami 15 tahun.
tetapi justru beliau sering menempatkan pada posisi sebetulnya tidak perlu ada jarak-jarak yang terlalu jauh itu. Karena selama kita ingin membangun masyarakat kita, daerah kita, ya kita harus bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Gubernur atas nama keluarga besar Partai Demokrat terkhusus yang ada di Sumatera Utara, terima kasih telah berkenan hadir dan juga terima kasih atas kebersamaan dan bimbingan serta wejangan kepada seluruh kader Demokrat selama ini. Tentu doa kami Pak Gubernur senantiasa sehat walafiat, dipanjangkan usianya, dapat terus menjadi pemimpin yang hebat, menjadi guru, menjadi orang tua, menjadi kakak buat kita semua, seluruh masyarakat Sumatera Utara. Saya tidak akan pernah lupa, beliau ini adalah senior yang baik, yang berprestasi, track recordnya juga sangat memukau, baik di lapangan, di pasukan, maupun dalam penugasan-penugasan lainnya. Dan ketika ternyata kembali dipertemukan dalam medan pengabdian yang baru, yang berbeda, yaitu dunia politik, saya tentu tidak akan pernah melupakan dan tentunya justru semakin ingin mendengarkan masukan-masukan dari Bapak Gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih atas bimbingan kepada para kader selama ini, dan tadi kita dengarkan bersama dari Ketua DPD bahwa Demokrat Sumatera Utara harus bisa memberikan support penuh agar pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Edi Rahmayadi bisa berjalan dengan sukses memajukan masyarakat Sumatera Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan pula para tamu undangan, baik kepala-kepala daerah, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ada bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, dan tentunya kepada para sahabat, para pimpinan perwakilan partai-partai politik yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih berkenan hadir di acara sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah meliput kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, dan mudah-mudahan secara substansi bisa juga disampaikan pesan kepada masyarakat luas bahwa Demokrat insya Allah dan bertekad untuk terus ada, berkoalisi bersama dengan masyarakat, dengan rakyat, tentu juga dengan elemen-elemen lainnya. Dan tentunya saya ingin mengucapkan kepada jajaran pengurus inti Partai Demokrat dari tingkat pusat yang cukup banyak hadir. Di sini saya laporkan Pak Gubernur, Jakarta kosong hari ini. Semua ada di sini. Jadi saya cek kantor DPP, nggak ada orangnya. Nggak ada, sepi. Hanya ada petugas di bawah saja. Karena semuanya ada di Medan untuk mengikuti dan juga sekaligus sama-sama membangun semangat agar Demokrat di Sumatera Utara semakin maju dan kembali berjaya di masa depan. Sekjen Bung Teguh Rifki Harsha bersama istri Mbak Adinda, Bendahara Umum Mas Renvil Antonio beserta Mbak Nadira, dan di sini juga yang spesial ada Ketua Dewan Kehormatan Bang Hinca Panjaitan yang juga adalah anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara. Hadir pula sejumlah pejabat teras, tentunya Kepala BPOKK Kang Herman Hairon yang tadi sudah menyampaikan tahapan-tahapan musda sampai dengan pelantikan hari ini. Para wasekjen, para wabendum, para kepala badan, kepala departemen, jajaran Dewan Pertimbangan, dan semua yang telah hadir, mohon maaf, tidak dapat saya sapa satu persatu. Tetapi yang paling berbahagia hari ini tentu adalah Ketua DPD terpilih Provinsi Sumatera Utara, Bung Muhammad Lokot Nasution, beserta istri dan semua jajaran pengurus. Mana pengurus tadi? Angkat tangan pengurus.
Siap semuanya ya? Siap apa tapi? Siap bekerja keras? Siap memenangkan Partai Demokrat? Tadi Pak Gubernur bilang jangan siap-siap saja, jangan yel-yelnya keras, tapi yang paling penting kita berkeringat di lapangan. Siap semuanya? Ikhtiar, 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 doa. Tidak pernah putus. Karena tentu perjuangan yang kita hadapi tidak sederhana, penuh dengan tantangan dan ujian. Tapi insya Allah kalau dibekali dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik pula dan disertai cara-cara yang baik, selalu ada jalan yang terbuka. Insya Allah pada saatnya kita bisa semakin menunjukkan bahwa kita tidak hanya ingin meramaikan politik Sumatera Utara atau politik nasional, tetapi karena kita ingin berkiprah lebih luas dan langsung untuk masyarakat yang kita wakili. Konstituen kita harus semakin besar. Dan tadi peta politik justru dijelaskan oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur, artinya tantangan dan peluangnya jelas. Tinggal kita mau merebut peluang tadi atau tidak. Tinggal kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang atau tidak. Oleh karena itu pesan saya kepada para pemimpin dan pengurus DPD yang baru, ya di sini ada Ketua DPD, Bung Lokot, Bung Yuda sebagai sekretaris, Bung Tondi sebagai bendahara dan semua yang lain. Mari setelah hari ini tidak lagi kita berpesta pora. Tidak lagi perlu euforia yang berlebihan. Setelah itu kita sing-singkan lengan baju kita, kerja keras. Karena itulah yang membuat kita semakin kuat dan semakin dekat pada peluang kesuksesan. Sebaliknya, kalau kita hanya berharap dan berharap, apalagi sambil berpuas diri, maka justru kita akan menjadi lalai dan kemudian tidak bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Sekali lagi, kepada para pengurus baru saya ucapkan selamat dan sukses. Kita kerja keras bersama. Siap semuanya? Sesuai dengan sumpah dan janji yang telah saudara-saudara, Bapak, Ibu, para kader ucapkan tadi di depan kita dan tentunya dipertanggungjawabkan secara vertikal langsung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya juga tentunya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Heri Zulkarnain, Ketua DPD Partai Demokrat periode sebelumnya, beserta jajaran, ada Bu Melizar dan yang lain-lain, yang telah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan partai, sekaligus memajukan roda organisasi, termasuk kepada seluruh ketua DPC. Mana ketua DPC hadir di sini? Mana 33 ketua DPC yang ada Sumatera Utara ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk para ketua DPC yang juga telah bekerja keras, serta seluruh anggota fraksi Partai Demokrat, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Sumatera Utara terlalu besar untuk kita sambi begitu saja. Mengapa? 33 kabupaten kota. Itu bukan jumlah yang kecil. Nomor 3 di Indonesia dari segi jumlah kabupaten kota. Yang pertama Jawa Timur 38. Yang kedua Jawa Tengah 35. Setelah itu Sumatera Utara 33. Penduduknya besar. Artinya sudah pasti menjadi barometer politik bukan hanya di wilayah Sumatera saja, tetapi juga di wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, Demokrat harus punya kepentingan dan kepentingan ini mendesak agar tadi jumlah perwakilan kita dari 9 ya bertambah secara signifikan. Amin? Amin? Yang aminnya keras saya doakan terpilih menjadi anggota dewan. Yang sudah terpilih semoga terpilih dengan jumlah suara yang lebih banyak lagi. Amin? Bisa jadi pimpinan-pimpinan. Yang belum terpilih 2019 kemarin jangan patah arang. Selalu ada kesempatan di 2024.
insya Allah tetap 2024. Betul ya? Ada yang mau mundur? Nggak ada kan? Kita ingin demokrasi kita juga tegak. Oleh karena itu Bapak Gubernur mohon izin, saya ingat pesan beliau ketika saya dijamu makan malam. Rasanya baru kemarin, ternyata itu 2020 Pak Gubernur. Di saat-saat pilkada waktu itu. Beliau menjamu dengan ibu, disampaikan kepada saya dan terngiang terus. Gus, sudah saatnya kamu itu menyampaikan dengan lantang hal-hal yang sifatnya fundamental, kritis, tapi bukan membabi buta, tetapi kokoh pada nilai-nilai yang fundamental. Kurang lebih begitu pesan beliau. Artinya ketika kita dihadapkan pada situasi yang hitam putihnya jelas, upaya menunda pemilu, upaya membatalkan pemilu sama saja upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Hal-hal semacam itu terang, nggak perlu diskusi banyak-banyak. Oleh karena itu saya dengarkan pesan waktu itu adalah berani saja untuk menyampaikan posisi dan pandangan-pandangan asalkan jernih, objektif, dan tidak membabi buta. Dan insya Allah Pak Gubernur pesan senior kepada juniornya yang seperti itulah yang sebetulnya terus menyemangati dan memotivasi. Oleh karena itu sekembali dari perjalanan atau kunjungan ke Medan tahun 2020 itu, dilalah tiba-tiba Demokrat juga mendapatkan ujian yang besar. Ada tangan-tangan kekuasaan yang ingin merebut, mengobrak-ngabrik sebuah rumah besar yang namanya Partai Demokrat ini dengan cara-cara yang inkonstitusional. Dan kebetulan terjadi di sini. Tapi saya tentu tidak melihat, wah kalau begitu ini karakter dari Sumatera Utara, tidak sama sekali. Ini adalah perbuatan segelintir orang yang justru saya bangga karena teman-teman seluruh kader di Sumatera Utara menunjukkan sikap bahwa itu tidak benar dan harus kita lakukan segala sesuatu termasuk melawan kezoliman politik yang insya Allah itu akan terus kita lakukan. Alhamdulillah insiden tersebut, peristiwa tersebut kita hadapi. 3 kuncinya, kecepatan bertindak, keberanian menghadapi segala sesuatu, dan kekompakan. Karena dengan 3 itu kita bisa survive, bisa melewatinya dan justru mengubah itu menjadi peluang dan modal penting untuk kita jadikan penguat ke depan. Dan kita sudah lewati dan kita sudah move on. Kemudian kita bergerak lagi untuk terus fokus kembali kepada upaya-upaya menghadirkan solusi bagi rakyat. Itulah Bapak Ibu sekalian, kendati 2 tahun masa pandemi yang penuh dengan dinamika, ups and downs, kadang bagus, kadang-kadang melonjak tinggi, varian baru dan lain sebagainya. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik, tapi tetap harus waspada. Nah, apa yang tadi diputarkan oleh Bung Lokot, video pendek menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang terbaik bagi kita selain di tengah-tengah rakyat. Itu juga pesan dari Panglima Besar Sudirman sebetulnya. Betul ya Pak Gubernur ya? Tidak ada tempat terbaik selain di tengah-tengah anak buah. Itu dalam sebuah organisasi. Dalam dunia politik dan kemasyarakatan tidak ada tempat terbaik selain di tengah-tengah rakyat yang kita akan perjuangkan aspirasinya. Oleh karena itu di mana-mana mungkin hadir tagline semangat, tapi mudah-mudahan tidak berhenti menjadi tagline saja. Nggak penting itu kalau hanya menjadi tagline saja, tetapi harus kita jalankan. Kalau Demokrat ingin semakin dirasakan manfaatnya, kalau Demokrat ingin semakin didukung dan dicintai oleh rakyat kita, jangan pamrih datang di saat-saat duka.
datang di saat-saat rakyat butuh kepedulian, perhatian, dan bantuan. Insya Allah pada saatnya, saat Demokrat tengah berjuang, rakyat yang kita cintai juga tidak akan meninggalkan kita sendirian. Inilah semangat dari berkolaborasi, berkoalisi dengan rakyat. Tetapi tentu berbicara politik praktis. Setiap partai politik, saya yakin teman-teman dari Partai Sahabat juga punya tujuan, sama-sama ingin sukses, sama-sama ingin menang, fair game. Tadi Pak Gubernur memetakan itu sebetulnya fair. Semua tahu dan semua harus punya cara. Yang penting jangan sampai mengorbankan tadi. Justru kita terpecah belah. Karena lukanya sampai sekarang masih kita rasakan. Gesekan-gesekan antar golongan, antar identitas. Yang lebih sedih lagi, sesama umat Islam pun sering diadu-adu. Ini tidak sehat. Dan tentunya harus kita hadapi sebagai bangsa. Jangan lagi 2024 ini kemudian menjadi ajang adu domba, pecah belah, polarisasi kebangsaan yang sulit untuk diobati dan dijahit kembali. Indonesia harus menjadi contoh, menjadi role model. Pak Gubernur, saya laporkan 3 hari terakhir kemarin, saya menerima courtesy call, mendampingi Pak SBY juga, Duta Besar Amerika Serikat, hari berikutnya Duta Besar Australia. Dan ada satu malam saya menghadiri acara Europe Day, Hari Jadi Eropa atau Uni Eropa. Bersama dengan kalangan diplomatik lainnya, saya banyak berdiskusi dan ditanya. Dan sebetulnya mereka cukup menyayangkan ketika sebenarnya Indonesia dulu atau paling tidak sekian belas tahun yang lalu sampai dengan katakanlah 7-8 tahun yang lalu itu seringkali menjadi role model bagi hidupnya demokrasi dan juga di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Dengan kekhasan kita memiliki populasi Islam terbesar di dunia, tetapi diapresiasi oleh dunia. Nah, jangan sampai mereka ingin belajar bagaimana Indonesia menjadi negara yang harmonis dan tolerans, kemudian ke sini hanya karena politik praktis, kemudian kita meninggalkan nilai-nilai toleransi dan juga harmonis yang tadi kita selama ini banggakan. Oleh karena itu, tentu ajakan moral ini bukan berlaku secara internal tetapi kepada seluruh elemen bangsa. Marilah kita sama-sama jaga demokrasi yang ada di Indonesia ini. Ada saatnya kita berkontestasi, bahkan berkompetisi. Tapi jangan sampai kita memiliki mindset zero sum game. Kalau saya menang, Anda harus kalah. Kenapa tidak kita menang bersama, juara bersama? Karena kalau kita sukses bersama, Indonesia yang akan maju lebih hebat lagi. Lebih banyak dibuka ruang kita berdiskusi, bersinergi dan berkolaborasi. Indonesia membutuhkan itu semua dan terbukti di Sumatera Utara. Sebuah provinsi yang majemuk tadi dipimpin dengan baik dan tentunya dengan visi yang jelas ke depan, mempersatukan, memberdayakan, insya Allah akan semakin maju lagi ke depan. Jadi sekali lagi Pak Gubernur, kita punya harapan besar di pundak Pak Gubernur dan kami ingin terus mendorong dan memberikan support yang sekuat-kuatnya. Tapi tadi kita juga diingatkan, apa alasan rakyat datang ke TPS? Apa alasan rakyat memilih dan mengapa kita berharap rakyat kemudian memilih kita? Harapan, saya setuju. Ada hope, harus ada harapan. Tadi saya ataupun teman-teman Bapak Ibu sekalian menyaksikan semasa bulan suci Ramadan, saya dan istri, sekjen dan teman-teman dari DPP juga sebagian mengikuti perjalanan safari Ramadan. Bukan safari politik sebetulnya, tetapi seolah-olah menjadi penuh dengan muatan politik. Biarkan itu sah-sah saja, narasi dan kontra narasi, tetapi sejatinya niat kita adalah membangun kebersamaan dan solidaritas kemanusiaan dengan masyarakat di Pulau Jawa dan juga
provinsi-provinsi lainnya. Kita sempat ke Aceh, sempat Nusa Tenggara Barat. Sebetulnya sudah niat mampir ke Sumatera Utara, Pak Gubernur, Bang Lekot. Tetapi justru Ketua DPD sampaikan, kalau harus memilih, ketum datang safari Ramadan atau pada saat pelantikan. Kalau bisa datang pas pelantikan, dia bilang begitu. Supaya lebih meriah lagi. Nah, makanya setelah Lebaran, Sumatera Utara, Medan ini adalah kunjungan pertama saya dengan teman-teman DPP yang lainnya. Untuk menunaikan janji saya untuk datang ke kampung halamannya istri tercinta. Nah, jadi apa yang kita dengarkan, dialog dengan rakyat itu banyak sekali kemudian kita mendengarkan harapan. Harapan agar Demokrat ke depan lebih berperan lagi. Caranya bagaimana? Tentu ini juga tugas kita, membangun literasi politik untuk masyarakat kita. Ibu, Bapak, kalau berharap Demokrat juga semakin berperan, khususnya memperjuangkan program-program pro rakyat seperti dulu Presiden SBY bersama Demokrat juga menjalankan pemerintahan selama 10 tahun. Mohon kami juga diberikan dukungan dan kesempatan nanti pada tahun 2024. Baik-baik kami mohon doa restu. Nah, ini harus juga dilakukan oleh seluruh kader di Sumatera Utara. Siap semuanya? Siap. Jangan datang besok mau pencoblosan. Jangan datang seminggu sebelum pencoblosan. Mulai dari sekarang, pagi, siang, malam, tidak perlu nunggu instruksi. Apalagi para calon anggota legislatif. Nah, kalau ingin menjadi anggota dewan, maka ya harus benar-benar memahami dan dekat dengan konstituennya. Siap semuanya? Begitu pula insya Allah kalau sukses pemilu, khususnya pemilihan anggota legislatif, maka kita memiliki ruang yang lebih luas untuk mengikuti pemilihan kepala daerah nanti di bulan November 2024. Tadi Pak Gubernur menyampaikan kalau punya 20, ya sudah itu sih sudah tenang-tenang saja begitu. Nah, kalau juga Bapak Ibu bisa punya peluang di kabupaten kota yang lainnya, kita juga akan semakin kokoh karena perjuangan di parlemen tentu harus diperkuat melalui perjuangan eksekutif. Karena eksekutif yang memiliki kebijakan langsung bagi rakyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan hormati, tentunya banyak yang bertanya, lalu Demokrat bagaimana ke depan? Saya sudah sering sampaikan bahwa saat ini konstelasi politik di tingkat nasional masih sangat cair. Mungkin Bapak Ibu mengikuti melalui media massa maupun media sosial. Boleh saya sampaikan, mumpung bertemu langsung dengan para kader yang ada di Sumatera Utara. Kita ingin terus membangun komunikasi dan silaturahmi dengan partai-partai politik lainnya. Dengan tokoh-tokoh atau figur-figur yang lain. Mengapa? Karena untuk mencapai 20% presidential threshold tentu tidak mudah. Karena kita baru memiliki sekitar 9,3% berdasarkan hasil pemilu 2019 yang lalu. Artinya kita harus berkoalisi, wajib berkoalisi kalau ingin mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Semangatnya boleh, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih atas semangat yang digelorakan, tetapi kita harus memahami bahwa ini juga ikhtiar yang tidak kalah pentingnya. Tidak kalah penting dari ikhtiar kita meningkatkan elektabilitas. Ikhtiar untuk membangun koalisi merupakan sangat esensial. Oleh karena itu saya juga mohon doa dan support dari semuanya. Semoga terbangun koalisi yang tentunya juga sesuai dengan kepentingan dan tujuan kita berpolitik. Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas penyelenggaraan acara ini. Saya harus mengatakan, this is one of the best. Acaranya berkelas. Bahkan saya mengikuti dari awal tadi, ya, disuguhkan sebuah demonstrasi bagaimana menampilkan
kreativitas, inovasi secara kontemporer tapi juga penuh dengan makna. Masuk ke ruangan ini juga sangat baik, tari-tariannya juga sangat memukau, dan semangat dari para kader yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, ini pasti kerja keras. Tidak mungkin tanpa kerja keras. Tetapi bukan saja, sekali lagi, jangan hanya kerja keras untuk pelantikan. Pelantikan itu starting point, bukan endingnya. Starting point untuk kesuksesan. Jadi Pak Gubernur jangan ragu-ragu kalau ada masukan atau ada kritik, mohon langsung disampaikan kepada Adinda. Ya, tadi katanya ingin terus mendapatkan masukan. Artinya karena kita ingin sukses perlu mendengarkan masukan dari para senior. Begitu ya Bung Lokot ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada mana Bung Heri tadi. Saya dengar mau ikut membantu di DPP. Saya tunggu ya. Yang lain-lain punya peran masing-masing. Mau di DPP, DPD, DPC, PAC, semua punya peran. Ingat, tidak bisa semuanya punya peran yang sama. Tetapi kalau kita saling mengisi dan melengkapi dan menguatkan, maka Demokrat ya makin solid dan juga kokoh. Sebaliknya, kalau kita hanya gontok-gontokan, malah kita akan makin lemah. Tetapi izinkan saya juga untuk memberikan apresiasi. Karena tidak semua terjadi rekonsiliasi yang baik. Contohnya, di sini Ketua DPD yang lama hadir dan memberikan support terhadap hasil dari musda ini. Ada 3 kontestan kemarin, betul? Bung Lokot, Bung Tony, dan Pak Armin Simatupang. Ada Pak Armin? Mana Pak Armin? Apa? Ke toilet? Oh lagi sholat? Oke, kita aminkan doanya beliau pasti. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa kemudian semua dirangkul dan dalam struktur kepengurusan. Jadi sudah melewati apa yang sebelumnya dikhawatirkan. Wah kalau di Sumatera Utara bakal panas-panasan. Jadi saya ditakut-takuti terus Pak Gubernur. Hati-hati Tum. Tiap hari kita ditakut-takuti kan. Ternyata justru di Sumatera Utara ini menunjukkan kedewasaan berpolitik, kedewasaan berdemokrasi, luar biasa. Ini nggak bohong nih, karena nggak semua seperti itu. Nggak perlu saya jelaskan di sini siapa. Tetapi ada saja yang, langsung tidak ingin kenal lagi begitu. Padahal ini rumah kita sendiri, begitu. Gimana Bang Hinca? Senyum-senyum aja Bang Hinca. Karena kalau udah ada yang macam-macam lewat ke Dewan Kehormatan juga akhirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih, terimalah apresiasi saya karena Sumatera Utara justru menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Ada kalanya kita beda pendapat, tapi ketika sudah diambil keputusan maka kita jalankan itu dengan bertanggung jawab pula. Tinggal buktikan itu kepada konstituen kita, buktikan itu kepada masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih, rakyat mengharapkan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan untuk Indonesia di masa mendatang. Kita ingin terus mendengarkan itu dan juga memperjuangkan aspirasinya. Sekali lagi sukses untuk semuanya. Pak Gubernur, terimalah salam hormat saya Pak Gubernur. Senior junior tidak akan pernah luntur, kecuali senior yang ingin menghancurkan juniornya. Nggak semua senior kayak Pak Edi Rahmayadi, hati-hati. Nggak semua seperti itu, tapi Pak Edi Rahmayadi ini luar biasa. Saya izin besok keliling-keliling sebentar Pak di Medan kalau boleh. Kemudian ke Simalem. Nah Simalem ini, ke Deli Serdang dulu. Mana ada Bu Anita Lubis ada sini? Oh mana tepuk tangan buat Bu Anita itu. Tadi saya lihat besar-besar itu billboardnya tuh. Kerja keras juga. Kita ke Deli Serdang sebentar, setelah itu kemudian ke Simalem Pak. Nah Simalem itu ada memori tersendiri. Jadi almarhumah Ibu Ani sebelum sakit kemudian berpulang itu bersama Pak SBY datang ke Simalem, menikmati alam. Luar biasa indahnya, saya selalu teringat kalau Ibu Ani cerita tuh, waduh luar biasa indahnya. Luar negeri kemana-mana kalah itu, pesonanya.
Bahkan bisikin Pak SB, Po, kalau nanti kita ada waktu sambil menikmati masa tua dan masa pensiun, kita bisa tuh tinggal 3-6 bulan di Simalem sambil nulis buku memoir. Betul, mana saksi hidupnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terharu kita ketika mendengarkan itu, tetapi tidak kesampaian. Tidak kesampaian, memori itu hanya menjadi sesuatu yang selalu membekas di hati kami sekeluarga, tetapi ketika kemarin saya mendengarkan sangat memungkinkan untuk bisa berkunjung ke Simalem, akhirnya saya membawa istri dan anak saya yang ada lagi di hotel sekarang, insya Allah akan datang menikmati suasana dan pesona alam di sekitar Danau Toba. Dan tentunya selebihnya saya ingin menyapa masyarakat dan para kader yang lain. Tentu ini bukan kunjungan terakhir, Sumatera Utara sekali lagi besar, harus sering saya ke sini. Boleh nggak ke sini? Jadi jangan ini ya, jangan bosan-bosan ya kader ya. Makasih, terima kasih sekali lagi atas semangatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat, Siap. Demokrat, Setia. Demokrat, Jaya. 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 AHY. 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 Demokrat Sumut.